Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel dengan saya Fahrul. Pada kesempatan kali ini saya akan bikin video karena kemarin ada teman-teman salah satu kalian juga yang tanya, "Bang, bagaimana sih filter akuarium untuk koki itu supaya ikannya nggak mati-mati?" Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan filter yang saya pakai, bro. Saya itu pakai filter itu ala kadarnya, tidak mahal-mahal karena memang kebutuhan saya banyak dan pertimbangan saya selama ini saya pakai filter yang biasa aja sih, udah cukup, artinya bisa dipakai. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau filter mahal itu tentunya lebih bagus. Jadi ini adalah salah satu tank di kios saya, bro, yang memang saya isi koki sama saya kasih campuran untuk glowfish ya. Nah, untuk kondisi airnya itu seperti ini, bro. Jadi ya lumayan jernih. Ini untuk maintenance-nya sendiri itu cuma setiap 3 hari sekali itu diganti air segini, bro. Jadi disedot segini ya, sekitar 20% lah disedot, habis itu dikasih tambah air lagi gitu aja. Nah, untuk filternya seperti apa? Saya kalau untuk koki itu selalu pakai SAM filter, bro. SAM filternya itu seperti ini saya buat. Ini untuk panjangnya 50 cm, kemudian lebarnya ke belakang juga 50 cm. Untuk tingginya sendiri ini juga 50 cm. Karena memang tempatnya terbatas, ini saya akali, saya bikin 4 chamber tapi tidak memanjang, namun saya bentuk persegi seperti ini, bro. Nah, untuk isinya sendiri apa sih? Nah, isinya ini barang murah semua, bro. Jadi untuk pertama ini saya kasih kapas putih ya untuk mekanis. Nah, di bawahnya itu saya kasih jaring nelayan, bro. Saya kasih jaring nelayan. Jadi ya memang ini sangat sederhana. Kemudian untuk biologisnya ini saya pakai biobol. Lalu saya pakai batu gombong ya. Kemudian untuk yang terakhir itu saya pakai UV barengan sama pompa ya. Nah, untuk hasilnya sendiri ya seperti ini, bro. Jadi ini kondisi air dengan filter ala kadarnya seperti itu. Biasanya yang bikin ikan mati itu nggak selalu karena filternya, bro. Oke lah, memang filter sangat berperan dalam menjaga kualitas air. Namun biasanya ketika kita isi tanknya itu tidak terlalu banyak, artinya ya ini kan tank 1,5 meter, ini cuma saya kasih koki 10 ekor. Jadi untuk space-nya itu masih longgar. Ini kalau misalnya nggak ada glowfish, ini kelihatan kosong banget sih, bro. Kalau glowfish itu kan nggak terlalu buang kotoran banyak, akhirnya ya nggak masalah sih. Selama ini saya taruh di sini itu nggak masalah. Nah, kemudian ini untuk pompanya saya pakai 5.000 liter per jam untuk akuarium ukuran 150 panjangnya, lebarnya 60, tingginya ini 70. Nah, yang penting kalau perawatan saya selama ini, yang penting kita tahu sih, artinya kondisi ikan itu seperti apa. Ikan itu kalau misalnya udah nggak nyaman dengan air, pasti gelagat-gelagatnya, gerak-geriknya ikan itu kelihatan sih, bro. Terus kondisi air itu juga bisa dilihat secara kasat mata selain kita tes pakai alat-alat. Namun saya sih terbiasa kalau misalnya lihat air, wah ini airnya kurang bagus, itu kan juga kelihatan. Biasanya kalau misalnya ikan udah mulai sakit, itu kondisi air itu juga berubah, artinya kadang ada busanya, kemudian nggak terlalu jernih. Itu bisa menjadi indikasi kalau misalnya ikan kita sedang tidak baik-baik aja. Kemudian untuk tank-tank saya yang biasanya saya kasih koki itu juga, nah ini saya nyalain lampunya dulu ya. Untuk filter saya itu selalu pakai SAM filter bawah, bro. Jadi bentukannya itu ya seperti ini. Memang filter saya selalu pakai lumayan lebar, luas, tapi isinya itu ya wis gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang mahal, itu nggak ada. Karena memang nggak kuat, bro. Belum kuat beli yang mahal. Ini cuma saya kasih, nah ini lampu saya nyalakan dulu. Ini saya kasih kapas putih, wah udah waktunya ganti sini. Terus jaring nelayan, kemudian ini ada biobol sama jetmat. Nah, ini batu gombong. Nah, itu aja sih isinya. Nggak ada yang lain, nggak ada yang spesial. Nah, ini tadi baru ganti air separuh karena tanin kayu ini kan kayu masih baru. Jadi taninnya itu masih keluar coklat. Ini tadi baru diganti separuh. Kondisi air ini air sumur dan kondisi hujan jadi agak keruh, bro. Ini udah mulai jernih sih. Biasanya sih kalau untuk koki saya juga pakai yang seperti ini sama air. Nah, kemudian kalau yang saya alami selama ini ya, bro, peran
mushroom seperti ini itu sangat sangat bagus untuk kesehatan ikan. Karena saya pernah coba, saya pakai yang apa namanya seperti inilah, yang cuma mancur gini aja. Ini hasilnya beda sih bro. Jadi di sini itu nggak ada apa ya, nggak menghasilkan bubble, mikro bubble yang menyebar gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai mushroom seperti ini benar-benar mikro bubble ini kayak menyebar kecil-kecil rata gitu sih bro. Ya seperti yang ada di video ini. Dan ini memang sangat pengaruh untuk kesehatan ikan. Biasanya kalau misalnya nggak pakai mushroom, ikan itu nggak terlalu aktif karena memang apa namanya mikro bubble, kandungan oksigen yang terlarut dalam air ini kurang merata. Tapi kalau misalnya pakai mushroom itu memang bisa merata. Yang penting mushroomnya ya apa namanya halus, air jatuh ini halus seperti ini. Ya jadi selain filter, yang perlu diperhatikan itu ya beberapa faktor juga. Yang penting air harus diganti 30% dalam waktu ya kurang lebih 3 hari lah. Kemudian kita harus mengenali kondisi ikan-ikan kita, gelagat-gelagat ikan kita, ada perubahan nggak dari biasanya. Sama secara kasat mata air itu harus selalu jernih dan nggak ada busa-busanya, nggak ada perubahan kondisi air gitu aja sih bro. Jadi memang semua yang ada di sini itu ya serba sederhana sih. Yang ada di kolam saya pun juga sederhana, medianya sama aja, kebanyakan ya pakai jaring nelayan yang bekas itu bro, sama jetmet, sama biobel gitu aja sih. Ya jadi gitu aja ya bro, semoga sedikit membantu teman-teman yang masih sering ikannya mati, ikan kokinya mati. Masih banyak yang bilang oh ikan koki itu sering mati, padahal ya sama aja sebenarnya, semua ikan itu butuh perawatan. Bahkan kalau yang saya alami di sini di kios saya, yang sering mati itu justru bukan ikan koki. Kadang-kadang kalau ikan predator itu kalau mentalnya udah down itu susah, lama banget untuk dikembalikan mentalnya. Tapi kalau koki selama nggak ada penyakit, artinya ya kalau misalnya penyakit itu kelihatan, contoh ada jamur, ya udah kita obatin, jamurnya hilang, kembali lagi normal, nggak ada mental-mental yang harus dipulihkan. Kemudian kalau misalnya insang, jamur insang kita obatin, insangnya udah merah lagi, ya udah itu udah sembuh, udah sehat seperti semula. Jadi kalau menurut saya sih koki itu malah justru ikan yang kuat, ikan yang lebih enak dipiara gitu aja. Oke ya bro, tetap semangat selalu, semoga tidak putus asa dalam piara ikan mas koki. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.